Kenapa hakim ingin sekali mengungkap soal motif? Apa Karena yang mau begini, didapat? itu teori ya, itu teori hukum pidana. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ngerti nggak? Teori sebab, musabab kejahatan. Musabab terjadinya pembunuhan, apa pentingnya bagi seorang hakim? Ya, dia kan harus mempertimbangkan semuanya. Harus adil, harus objektif. Hanya jangan karena dengar-dengar dari pihak lain, pihak sana kan. Dia juga ingin tahu persisnya seperti apa ini kejadian. Cuman mencari sebab itu hanya sebetulnya menurut saya mencari hal yang meringankan. Meringankan untuk Sambo. Ferdi Sambo? Iya, sebetulnya kalau itu digali adalah pertimbangan-pertimbangan hal yang bisa dipertimbangkan selain hanya bukti mati, bukti akibatnya mati itu aja. Jadi hakim hanya ingin memberikan keyakinan pada dirinya juga bahwa dia memang dia tanda petik ya, bahwa melakukan pembunuhan itu bisa dipahami, bukan bisa dimaafkan, bisa dimaklumi, bisa dipahami. Permakluman ya, Prof. Iya, Ya. bisa dipahami dia membunuh. Tapi masalahnya kalau itu diketahui ya bisa dipahami lah kamu marah. Tapi masalahnya kenapa mati? Nah ini akhirnya ya, efisiensi kinerja pengadilan menjadi terhambat. Kan peradilan itu harus murah, sederhana, cepat. Efisien. Bagaimana mana cepat ini? 12 saksi, belum lagi di cross lagi. Menurut Prof terlalu lama untuk menggali motif itu ya, Prof? Terlalu lama. Oke. Melihat teknik itu cukup fair untuk Susi, seorang ART. Semua saksi itu kan diperiksa di BAP. Istilah kita BAP ya, di polisian. Hasilnya diperiksa jaksa. Kalau jaksa matani lengkap berarti kan udah masalah. Tidak ada masalah BAP. Tapi kemudian saksi kemudian belit-belit atau dua. Lihat pendidikan si Susi. Pendidikan yang satu lagi laki-laki. Apa dia ngerti apa yang ditanyain oleh polisi? Jangan-jangan begini. BAP-nya dibikinin sama polisi ya, diisi aja jawabannya. Ditekan. Mungkin saja itu, Prof. Ya mungkin aja, kenapa? Itu yang membuat Susi berbelit-belit menurut Prof. Dia nggak ngerti apa yang dia jawab di BAP. Jadi kalau dia diancam nanti kamu dihukum ngerti apa dia soal hukum. Sebenarnya kalau Anda melihat apa perlu untuk memberikan ancaman seperti itu kepada ya itu sih peringatan saksi. Boleh, perlu supaya dia paham bahwa akibat dia bohong itu jadi masalahnya sekarang bukti kebohongannya belum bisa dibuktikan ya, juga. Begini, karena semua hakim, jaksa, pengacara akan baca BAP. Ya. Di BAP-nya jawabnya A, di sidang dia bilang B. Pasti ditanya kan, yang mana yang benar? Yang ini apa yang ini? Kalau katanya ini di sidang ini yang benar, dia harus mencabut BAP. Untuk menghadapi karakter seperti Susi ataupun ART yang lain dari Ferdi Sambo, teknik yang paling tepat tuh gimana? Mengingat Susi ini juga dianggap sebagai saksi kunci untuk peristiwa Magelang. Sebagai kunci itu pelecehan. Iya. Bukan untuk pembunuhan. Kalau kita mengubur-ubur saksi itu pelecehan, sedang peristiwanya itu tidak terjadi sampai sekarang secara hukum ya. Jadi apa pentingnya? Keterangan saksi Susi itu apa pentingnya? Jadi kalau menurut Prof nggak perlu juga Susi dihadirkan terus-menerus dalam persidangan? Nggak perlu. Pembuktian pembunuhannya itu kan nggak ada relevan sama si Susi. Yang relevan tuh si Eliezer, Ricky Riza, ya kan? Ibu Putri. Itu yang ada di gedung itu. Melihat yang berbelit-belit keterangan dan panjangnya proses pemeriksaan, Anda melihat bisa mengaburkan tujuan dari persidangan itu sendiri saat ini, Prof? Ya, tujuan sidang kan menemukan kebenaran. Iya. Kepastian, adil buat korban, keadilan. Tapi kalau saya lihat begini ya jauh dari kepastian, jauh dari keadilan gitu ya. Kalau pembunuhannya udah jelas ya, tinggal apa biasa tuh berencana itu aja. Oke. Soal motif mah udahlah, terserah Sambo aja. Dan sebenarnya sangat mudah kalau hakim dan jaksa mau membuat ini cepat, membuktikan 340 itu. Pokoknya hakim ingin lebih yakin. Oke. Itu aja. Kuncinya adalah keyakinan. Iya. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, terima kasih sudah berbagi informasi di program ini. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu.